Apakah 11 dikali 35? 385. Alhamdulillah, barokallah, kalian memang anak yang hebat. Bu Guru maaf, aku lupa caranya. Oh, Tutu lupa ya. Ya udah nggak apa-apa, simak saja link video yang sudah Ibu buat di atas ya. Caranya sama dengan yang sudah diajarkan oleh Bu Yayah DC. Oh iya, Ibu hampir lupa. Hari ini Ibu akan bercerita tentang masa-masa hijrah Rasulullah. Simak baik-baik ya. Baik Bu Guru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua ada dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini Ibu akan bercerita kisah tentang masa-masa hijrah Rasulullah. Dari segi etimologis, hijrah adalah meninggalkan suatu perbuatan, menjauhkan diri dari pergaulan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau meninggalkan suatu daerah menuju daerah lain. Hijrah Nabi Muhammad SAW dilakukan pada tahun 622 Masehi, yaitu dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu terjadi karena penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya. Sejak awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islamiyah. Kaum kafir Quraisy terus melakukan permusuhan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Pada waktu itu, perlawanan dari kaum musyrik pada umat Islam sangatlah merajalela. Karena hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat agar berhijrah ke Madinah. Satu demi satu, para sahabat Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, rumah tempat tinggal, dan segala apa yang dicintainya demi menegakkan agama Islam. Setelah kaum muslimin Makkah hijrah ke Yasrib atau Madinah atas perintah Nabi, jumlah kaum muslimin yang masih berada di Makkah tinggal sedikit lagi. Dua orang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, masih tetap berada di Makkah bersama Nabi. Nabi Muhammad SAW belum melakukan hijrah sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum kafir Quraisy ingin menghentikan upaya hijrah Nabi. Kemudian para pemuka Quraisy bersidang di tempat yang bernama Darun Nadwah untuk merencanakan tindakan yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Kekejaman kaum kafir Quraisy disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Rencana jahat kaum kafir Quraisy itu telah diketahui pula oleh Nabi Muhammad. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera berhijrah malam itu juga. Malaikat Jibril berkata, "Muhammad, janganlah kamu tidur malam ini di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah." Nabi berencana berhijrah ditemani oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Beliau memberitahu Abu Bakar dan sahabatnya itu pun segera mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk berhijrah. Pada suatu malam, kaum kafir Quraisy mengintai Nabi dan menjumpai Nabi sedang tidur di atas dipannya yang sederhana.
Saat itu Nabi mengenakan selimut hijau dari Arabia Selatan. Orang-orang musyrik Quraisy merasa tenang. Mereka yakin dapat membunuh Nabi malam itu. Rumah Nabi juga dijaga ketat. Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Rasul yang amat dicintai para sahabatnya. Lalu, tanpa mereka ketahui, yang sebenarnya tidur mengenakan hadramaut adalah Ali bin Abi Thalib. Ali mempertaruhkan jiwanya agar Nabi bisa keluar dari rumah dengan selamat. Hijrah Nabi dilakukan pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, bertepatan dengan 20 Juli 622 Masehi. Nabi berangkat dari rumahnya untuk berhijrah. Keberangkatan Nabi dari rumah dilakukan malam hari setelah lewat 2/3 malam. Nabi keluar dari rumah, kemudian mengambil segenggam pasir dan melemparkannya kepada orang-orang Quraisy yang akan membunuh beliau. Dengan takdir Allah, orang-orang Quraisy tersebut tertidur sejenak dan tidak mengetahui Nabi pergi meninggalkan rumahnya. Ketika keluar dari rumah, Nabi membacakan awal surah Yasin sampai ayat 9 yang artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Lalu kemudian Nabi pergi ke rumah Abu Bakar dan mengajak sahabatnya itu menuju ke Gua Sur untuk mencari tempat persembunyian yang aman sebelum mereka ke Madinah. Pagi harinya, kaum kafir Quraisy berencana untuk menyerang Nabi saat beliau akan keluar sholat subuh. Namun, alangkah terkejutnya mereka saat mereka melihat Ali yang keluar dari rumah Nabi. Ali menolak untuk memberitahu keberadaan Nabi sehingga mereka bergegas mencari Nabi ke segala penjuru Mekah. Setelah tinggal di Gua Sur kurang lebih selama 3 hari, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan berhijrah ke Madinah. Mereka menempuh jalan yang sangat sulit dan bukan jalan biasa yang dilalui orang karena menghindari pengawasan kaum kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar ditemani oleh 2 orang sebagai penunjuk jalan dan yang bertugas mengawal 2 ekor unta yang mengangkut Nabi dan sahabatnya yang sangat dicintainya itu. Perjalanan tersebut sangat berat, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dapat melaluinya dengan penuh keikhlasan. Nah, anak-anak, itulah kisah singkat masa-masa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya ya. Amin ya robbal alamin, dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.